Produksi beras sepanjang 2021 rupanya mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, produksi beras sepanjang 2021 hanya mencapai 31,36 juta ton, alias turun 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya produktivitas ini adalah akibat kemarau panjang, serta bencana yang menimpa beberapa sentra penghasil padi. Kemarau tinggi sempat terjadi pada periode Agustus-September, yang menyebabkan kekeringan di beberapa tempat. Namun kemudian diguyur hujan intensitas tinggi pada Oktober hingga Desember yang berdampak pada luas panen. Selain itu, sejak awal tahun beberapa area pesawahan turut dilanda banjir dan terkena erupsi Gunung Semeru, serta diserang hama. Sementara di tahun ini, BPS memperkirakan produksi beras dapat mencapai hingga 14,63 juta ton untuk semester 1, alias naik hingga 7,7% secara tahunan. Badan Pusat Statistik menyatakan terjadi deflasi sebesar 0,02% sepanjang Februari 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS Setianto mengatakan terdapat penurunan indeks harga konsumen dari 108,26 pada Januari menjadi 108,24 pada bulan Februari. Terjadinya deflasi diduga sebagai akibat penurunan harga sejumlah komoditas pangan di bulan lalu seperti minyak goreng, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Komoditas yang paling besar menyumbang deflasi yakni minyak goreng, sebesar 0,11% setelah adanya peraturan Menteri Perdagangan yang menetapkan harga minyak goreng. Selain itu, telur ayam ras memberikan andil deflasi 0,1% karena terjadi surplus produksi telur, sehingga pasokan meningkat dan berdampak pada penurunan harga komoditas. Pelaksanaan program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid 2 telah berlangsung 2 bulan. Berdasarkan rilis Ditjen Pajak, pemerintah telah memperoleh pajak penghasilan atau PPH senilai 2,23 triliun rupiah. Terdapat hampir 18.000 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Dengan total nilai harta bersih yang dilaporkan para peserta sejauh ini mencapai 21,49 triliun rupiah. Maka jika dihitung rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta berkisar 1,19 miliar rupiah. Meski begitu, angka ini masih jauh dari capaian saat program Tax Amnesty pertama kali dijalankan di tahun 2017, di mana saat itu pemerintah berhasil meraup penerimaan hingga 130 triliun rupiah dengan deklarasi harta wajib pajak lebih dari 4.800 triliun rupiah. Dalam program Tax Amnesty Jilid 2, peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di surat berharga negara atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda mereda. Hal ini memantik harga minyak dunia masih ikut memanas. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price turut mendidih di mana ICP per 24 Februari 2022 bertengger di $95,45 per barel. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Agung Pribadi menyebut situasi ini harus diwaspadai. Pasalnya setiap kenaikan $1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar 1,47 triliun rupiah, subsidi minyak tanah sekitar 49 miliar rupiah, dan beban kompensasi BBM lebih dari 2,65 triliun rupiah. Hal ini dipastikan akan membebani APBN 2022 yang sempat menganggarkan subsidi dengan patokan ICP di kisaran $63 Amerika Serikat per barel. Meroketnya harga minyak dunia menyebabkan Shell Indonesia resmi menaikkan harga bahan bakarnya per 1 Maret 2022. Dalam web resminya, Shell mengumumkan kenaikan BBM jenis Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, dan Power Nitro Plus, di mana kenaikan bervariasi, mulai dari Rp450 per liter hingga lebih dari Rp1.000 per liter. Shell Indonesia juga menaikkan harga BBM jenis Super, hanya untuk wilayah Sumatera Utara menjadi Rp12.500 per liter, dari sebelumnya Rp11.500 per liter. Sementara untuk harga bensin jenis Super di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur masih tetap di Rp12.990 per liter.